Oke, baik teman-teman. Tadi sudah kita pelajari bersama yang namanya penurunan titik beku atau disimbolkan dengan delta TF. Nah, delta TF ini dirumuskan dengan nilai KF dikalikan dengan molalnya. Nah, di sini saya buat teman-teman ada dikali I. I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, I ini dipakai nanti jika larutannya adalah larutan yang bersifat elektrolit atau dapat terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, kemudian nilai delta TF juga bisa kita tentukan dengan mengurangkan nilai TF0 terhadap TF aksen. Jadi TF0 itu adalah titik beku pelarut murninya dikurangkan terhadap titik beku larutannya. Jadi di sini keterangannya delta TF itu adalah penurunan titik beku larutan, satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian nilai KF itu adalah konstanta titik beku pelarut murninya, TF0 adalah titik beku pelarutnya, TF aksen adalah titik beku larutannya, M adalah molalitas. Masih kita ingat satuan konsentrasi molalitas dirumuskan dengan gram per mr dikalikan 1000 per P gitu ya. P itu adalah massa zat pelarutnya. Kemudian I itu adalah faktor Van Hoff. Ingat sekali lagi bahwa I ini dipakai jika larutannya adalah larutan elektrolit ya. Jika larutannya non elektrolit, I-nya tidak perlu digunakan. I dirumuskan dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa, dengan N adalah jumlah koefisien ion-ionnya. Kemudian alfa itu adalah derajat pengionisasiannya atau derajat ionisasinya. Nah, untuk lebih jelas bagaimana pengaplikasian rumus ini dalam menyelesaikan soal yang sering muncul tentang penurunan titik beku, salah satunya yang sering muncul itu adalah menentukan titik beku larutannya. Ya, kita perhatikan contoh soal yang sudah ada. Kita lihat nomor 1, sebanyak 18 gram glukosa, mr glukosa ini 180, dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentu air sebagai pejak pelarutnya. Jika nilai KF air sama dengan 1,86, maka tentukanlah titik beku larutan glukosa tersebut. Jadi yang ditanya adalah titik beku larutannya. Nah, yang pertama teman-teman, selalu saya ingatkan supaya lebih tepat dalam memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus nanti, maka kita lebih dulu membuat hal-hal yang diketahui dan apa yang ditanya, begitu ya. Nah, jadi dari soal ini kita perhatikan dibilang di situ sebanyak 18 gram glukosa mr 180, berarti yang pertama kita tulis hal yang diketahui di situ adalah 18 gram glukosa, berarti massa dari si zat terlarut. Kalau dalam molalitas kita simbolkan dia dengan GR atau gram, si zat terlarut. Nilainya adalah 18 gram. Oke, kemudian mr dari glukosa itu sendiri adalah 180 gitu ya. 180. Kemudian dikasih tahu bahwa glukosa ini dilarutkan ke dalam 500 gram air. Oke, berarti kalau dalam molalitas ini simbolnya adalah P, nilainya 500 gram. Kemudian nilai KF air sama dengan 1,86. Perlu diingat bahwa ini adalah nilai konstanta gitu ya. Tetapan yang didapat tergantung dari jenis zat pelarutnya. Jadi jika pelarutnya adalah air, maka nilai tetapan titik beku dari si air ini adalah 1,86 gitu ya. Oke, jadi yang ditanya adalah
Tentukanlah titik beku larutan glukosa tersebut, berarti disimbolkan dengan TF aksen. Oke. Maka karena yang ditanya adalah nilai TF aksen, berarti kita gunakan rumus untuk sampai ke TF aksen itu, maka kita ingat kembali rumus delta TF sama dengan TF0 dikurang TF aksen. Berarti kalau begitu, kalau kita mau mencari TF aksennya, berarti kita tinggal kurangkan TF0 dikurangkan dengan nilai delta TF-nya. Oke. Karena pelarutnya adalah air, berarti ingat kembali air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Otomatis teman-teman, kalau titik beku airnya adalah 0 derajat Celcius, maka kalau ditanya berapa titik beku larutannya, otomatis nilai titik beku larutannya di bawah 0 derajat Celcius, karena semakin banyak jumlah mR-nya atau jika dia sudah berupa larutan, maka otomatis akan semakin lama untuk membeku. Jadi menurunkan pengaruh dari si titik beku, pengaruh dari si zat terlarut itu membuat larutan itu menjadi semakin lama untuk membeku, ya. Nah, jadi TF0-nya kita sudah tahu, delta TF-nya yang belum tersedia di soal, maka kita gunakan data-data yang ada untuk mendapatkan nilai delta TF. Berarti yang pertama kita hitung adalah nilai delta TF. Delta TF kita gunakan rumus, berarti KF dikali dengan molalitas. Teman-teman perlu dicatat bahwa soal ini adalah zat terlarutnya adalah glukosa. Glukosa itu adalah zat non elektrolit, berarti kita tidak perlu pergunakan nilai I-nya. Berarti kalau mau diuraikan ini menjadi KF dikali gram per mR kalikan dengan 1000 per P, massa zat pelarutnya. Oke, berarti kita tinggal gunakan nilai KF air itu adalah 1,86 dikali dengan massa zat terlarutnya gramnya 18 gram per mR dari si glukosa tadi adalah 180 dikali dengan 1000 per P, massa zat pelarutnya nilainya 500 gram. Oke, berarti sederhanakan 1000 dengan 500 trot, berarti sisa 2 ya. Oke, 18 dengan 180 bisa 1/10 gitu ya. 1/10 itu adalah 0,1. Berarti 0,1 ini ya, 0,1 ya. 0,1 kali 2 berarti 0,2. Berarti 1,86 dikali dengan 0,2. Oke, kalau begitu, kalau mau kita selesaikan ini berarti kira-kira angkanya di kalau mau kita buat ini menjadi kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, 2 7 3 berarti 372 kali 10 pangkat min 3 atau sama lah ini dengan 0,372. Kalau mau disederhanakan lagi berarti dibulatkan berarti 0,4. Nah, ini masih nilai delta TF-nya. Sementara yang ditanya di soal adalah nilai dari titik beku larutannya. Berarti kita masuk ke TF aksen sama dengan TF0 dikurangkan dengan delta TF-nya. Berarti 0 derajat Celcius dikurangkan dengan 0,4 derajat Celcius. Maka hasilnya pastilah bernilai minus. Berarti min 0,4 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya
turun sampai 0,4 derajat Celcius dibandingkan dengan pelarut murninya. Begitu teman-teman. Jadi TF aksinya sama dengan min 0,4 derajat Celcius. Oke, nomor 2-nya katanya sebanyak 8 gram zat A dilarutkan ke dalam 200 ml air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air 1,86 dan massa molar zat tersebut adalah 40, tentukanlah titik beku larutan tersebut. Masih mirip ya teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu langsung pusing karena ini untuk pertama kali kita belajar, maka saya buat masih contoh soal yang mirip ya. Oke, berarti perlu kita lihat di soal massa zat terlarutnya. Ini zat terlarutnya katanya A gitu ya, 8 gram, jadi tidak diberitahu apakah dia elektrolit, berarti kita anggap dia adalah zat non elektrolit gitu ya. Kemudian dilarutkan dalam 200 ml air. Oke, berarti yang pertama yang diketahui adalah massa zat terlarutnya, berarti gram si zat terlarut sama dengan 8 gram gitu ya, 8 gram. Kemudian lagi katanya dilarutkan dalam 200 ml air, berarti teman-teman ini masih volume ya, ini adalah volume air. Volume air itu sama dengan 200 ml. Nah teman-teman, ini adalah volume, sementara kita nanti butuh nilai gramnya. Nah perlu diingat bahwa nilai rho air itu, massa jenis air itu adalah 1. Jadi karena massa jenis air 1, maka volume airnya sama dengan jumlah massanya. Berarti rho sama dengan gram per mr, rho sama dengan massa per volume. Jadi nilai volume akan sama dengan nilai massanya, maka massa airnya sama dengan 200 gram gitu ya teman-teman. Oke, kemudian nilai KF airnya sama dengan 1,86, lalu MR-nya adalah 40. MR-nya sama dengan 40. Yang ditanya adalah tetap nilai titik beku larutannya sama dengan berapa, TF aksennya berapa. Oke, berarti tahap langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan nilai delta TF-nya. Berarti delta TF sama dengan nilai KF dikali dengan M-nya. Oke, berarti kita uraikan KF-nya 1,86 kali dengan gramnya 8 per MR-nya 40. Dikali dengan 1000 per massa zat pelarutnya 200 ya. Oke, kalau mau kita sederhanakan berarti 1000 per 200 berarti 5 ya teman-teman. Oke, kita dapat di sini 5. Kemudian 8 per 4 berarti sama-sama bagi 4 itu berarti 2 ya. 2 per 10 itu 1/5. 1/5 itu 0,2. 0,2 dikali 5 berarti 1 ya. Oke, berarti ini menjadi 1,86 dikali dengan
dikali dengan tadi 0,8/4 itu 2/10. 2/10 berarti 1/5. 0,2 dikali 5 ya, kali dengan 0,2 dikali 5. Jadi 0,2 kali 5 itu sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 1,86 derajat Celcius. Oke, itu nilai delta TF. Kemudian kita hitunglah, berarti nilai TF aksennya sama dengan, berarti TF aksen itu adalah TF 0 dikurangkan dengan nilai delta TF-nya. Berarti air membeku pada suhu 0 derajat Celcius dikurangkan dengan 1,86 derajat Celcius, berarti hasilnya min 1,86 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya adalah min 1,86 derajat Celcius. Oke, begitu teman-teman, 2 contoh soal yang boleh kita bahas. Jika masih kurang, masih ada yang belum dimengerti dengan jelas, boleh kita bahas kembali secara bersama di grup yang sudah ada ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.